Yang kita bahas adalah rem hidrolis, ya. Baik, rem hidrolis. Apa rem hidrolis itu? Nah, rem hidrolis adalah jenis rem kendaraan yang bekerja merubah energi mekanis dari pedal rem menjadi energi hidrolis pada master silinder untuk menekan piston pada wheel silinder dan mendorong brake shoe yang diperlukan untuk pengereman. Jadi dari pedal ya yang dioperasikan oleh pengemudi, ini pedal adalah gerakan mekanis. Nah, kemudian di master silinder ini dari gerakan mekanis dirubah ke dalam energi hidrolis atau tekanan hidrolis. Nah, dari tekanan hidrolis, nah ini akan menekan wheel silinder. Jadi di sini dari hidrolis ke mekanis lagi. Mekanis untuk menekan brake shoe atau leaning, ya. Itu prinsip daripada rem hidrolis. Nah, kemudian komponen daripada sistem rem hidrolis, ya. Baik. Komponen sistem rem hidrolis yaitu terdiri dari pedal, ya, pedal rem, kemudian ada booster rem, ada master silinder, dan pipa-pipa rem, ya, fleksibel dan pipa rem, kemudian drum brake atau disc brake. Nah, dalam contoh di sini kita memakai rem depan menggunakan disc brake dan rem belakang menggunakan drum brake. Prinsip kerjanya yaitu tenaga operasi pengemudi diteruskan ke rem-rem melalui booster, ya. Jadi ketika menekan pedal rem, maka booster sini berfungsi melipat gandakan. Jadi tenaga pengemudi lebih enteng untuk menekan rem. Nah, tenaga dari booster diteruskan ke master silinder, dan dari master silinder akan diteruskan ke roda-roda untuk melakukan pengereman. Ya, oke. Oke. Adapun syarat-syaratnya atau fitur dari rem hidrolis itu secara umum menggunakan operasi pedal yang sederhana, ya. Kemudian struktur sederhana sehingga memungkinkan penggunaan komponen yang kecil, ya. Kemudian tipe rem hidrolis ini banyak digunakan atau umumnya digunakan untuk kendaraan penumpang dan light duty truck. Jadi truk yang ringan, ya. Kalau di kita itu elep, ya, elep truk ringan. Baik, sekarang kita bahas tentang komponen-komponennya, yaitu yang pertama booster, ya, atau vacuum brake booster. Ya, dipasang lokasinya yaitu di antara pedal rem sama master silinder. Ya, sesuai fungsinya dia memperbesar tenaga dari pedal ke master silinder. Nah, caranya yaitu dengan memanfaatkan kevakuman, ya, kevakuman. Nah, vakum dari mana? Vakumannya ini diperoleh dari pompa vakum, ya, atau dari intake manifold. Nah, karena diesel biasanya itu menggunakan pompa vakum, ya. Nah, kalau bensin biasanya menggunakan intake manifold, hisapan dari intake manifold. Ya. Nah, sekarang bagaimana konstruksi atau struktur daripada booster? Nah, ini kami jelaskan yang sederhana. Booster itu terdiri dari dua ruangan, ya, yaitu yang disebut constant pressure chamber dan variable pressure chamber. Nah,
kedua ruangan ini yang memisahkan adalah adanya booster piston atau diafragma, ya, dipisahkan oleh diafragma sehingga terjadi memisahkan ada dua ruangan, ya, ruangan konstan dan variabel. Kenapa disebut konstan dan variabel? Ini supaya untuk membedakan, mempermudah. Constant pressure chamber artinya tekanannya tetap, ya, di sini tetap. Dan variabel ini tekanannya bisa berubah, ya, berubah menjadi tekanan vakum dan tekanan positif, ya. Kemudian ada kontrol valve. Nah, ini kontrol valve. Kontrol valve ini dihubungkan ke pedal, ya, jadi dioperasikan dengan pedal. Fungsinya yaitu untuk tadi, ya, merubah posisi atau status di variable pressure chamber, ya. Jadi variable pressure chamber yang dirubah melalui kontrol valve. Kemudian diafragma spring. Nah, ini yang di depan, ya, dipasang di depan piston. Ya, fungsinya adalah sebagai return spring untuk mengembalikan piston ketika setelah rem ditekan. Ya, kayak itu strukturnya. Lalu bagaimana sih cara kerjanya booster ini, ya? Ini secara sederhana saya gambarkan. Ketika pedal rem belum ditekan atau kondisi bebas, ya. Nah, di sini ada kontrol valve belum ditekan posisinya, sehingga di kontrol valve ada saluran kevakuman, ya, saluran kevakuman dan saluran udara atau biasa disebut sini ada vakum valve dan air valve. Vakum valve ini menghubungkan ruang constant pressure chamber dengan variabel, ya, melalui saluran yang di vakum valve ini, ya. Kemudian berarti vakum valve di sini berfungsi untuk membuka dan menutup constant pressure dengan variable pressure. Nah, sedangkan pressure air valve, ya, ini untuk menghubungkan dan memutuskan atau membuka dan menutup saluran udara dari luar masuk ke ruang variable pressure chamber, ya. Nah, ketika belum ditekan, maka pompa vakum, ya, yang menghasilkan kevakuman ini memvakum, ya, memvakum ruang booster, yaitu constant pressure chamber dan variable pressure chamber. Keduanya vakum, yaitu dari variabel melalui vakum valve atau saluran kevakuman, kemudian ke ruang konstan, kemudian ini ke pompa vakum. Nah, kemudian yang di constant pressure chamber ini divakum oleh pompa vakum, sehingga kedua ruangan ini sama-sama tekanannya vakum. Nah, maka power piston, ya, dan diafram ini ditekan oleh spring diafram pada posisi bebas atau tidak tertekan, ya, itu saat posisi pedal rem dibebaskan atau belum ditekan. Nah, sekarang bagaimana saat pedal ini ditekan? Nah, ketika pedal rem ditekan, kontrol rod, ya, menekan vakum valve, ya, menekan vakum valve. Akibatnya udara dari luar bisa masuk melalui air valve ini, ya, masuk sini, kemudian masuk ke ruangan variable pressure chamber. Nah, sedangkan vakum valve di sini posisinya menutup, ya, menutup berarti memisahkan antara konstan dan variable pressure chamber.
Nah, karena dipisahkan sehingga terjadi perbedaan tekanan, yaitu pada constant pressure chamber tekanannya negatif, dan pada variabel jadi positif tekanannya ya, yaitu tekanan atmosfer. Udara dari luar masuk ke ruangan variabel, sehingga piston bergerak selain ditekan oleh pedal, diperkuat dengan kevakuman, dibantu dengan kevakuman, sehingga gaya yang keluar dari booster dan menekan master cylinder ini gayanya akan lebih besar. Karena lebih besar, maka penekanan pedal oleh pengemudi terasa ringan, gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua komponen yaitu master cylinder. Ya. Master cylinder tadi fungsinya adalah merubah energi mekanis menjadi energi hidrolis untuk mendorong piston di wheel cylinder atau kaliper ya. Ya, lokasinya adalah di depan booster vakum. Oke, nah strukturnya yaitu terdiri atas dua sirkuit ya, dual sirkuit. Jadi fungsinya dual sirkuit ini kalau salah satu sirkuit dari ada yang bocor ya, maka sirkuit yang lain masih bekerja. Ya, terdiri dari primer dan sekunder masing-masing. Ada piston dan kap piston ya, kemudian return spring. Nah, demikian juga yang piston sekunder ya, ada piston seal atau kap piston dan return spring. Nah, untuk cara kerja dari master cylinder ini saya akan coba buka dengan menggunakan animasi. Oke. Ya, ketika rem normal, artinya normal, tidak ada kebocoran ya. Nah, saat pedal ditekan, maka kap piston menutup saluran fluida yang di depan sini ya. Nah, sehingga di dalam silinder terjadi pertekanan yang primer ya. Kemudian saat ditekan lebih lanjut, maka yang sisi sekunder ini akan tertutup juga saluran fluidanya, sehingga terjadi tekanan ya. Jadi dua-duanya menghasilkan tekanan. Ketika pedal ditekan terus, maka tekanan tersebut akan diteruskan ke silinder roda atau wheel silinder untuk melakukan pengereman ya gitu. Ini cara kerja saat normal. Nah, kemudian ketika dilepas, maka kembali akan tekanan hilang karena sisi ruang di pressure ini terhubung dengan ruang pada fluida yang di reservoir. Nah, di reservoir ini tidak ada tekanan, sehingga tekanan sini menjadi nol ya, tidak ada tekanan atau tidak rem. Bagaimana kalau sirkuitnya mengalami kerusakan? Contoh di sini sirkuit primer yang ada bocor. Ketika sirkuit primer bocor, maka saat pedal ditekan, nah ini tidak ada tekanan karena ada bocor di sirkuit primernya ya. Kemudian ketika didorong lagi, maka piston primer menekan piston sekunder. Nah, baru yang sisi sekunder menjadi tekanan ya. Tekanan ini bisa diteruskan ke wheel cylinder. Jadi saat salah satu sirkuitnya mengalami kebocoran, masih ada pengereman, tapi tidak maksimal. Biasanya ini pedalnya agak dalam, gitu ya.
Oke, itu cara kerja dari master silinder. Oke, kita kembali ke disc brake. Bagaimana kerja disc brake? Yaitu brake pad menjepit disc ya, di sini disc dan brake pad. Nah, nanti pad menghasilkan gaya gesek. Karena gaya gesekan ini disc berhenti berputar, kemudian akan menghentikan roda yang dipasang pada disc. Nah, adapun cara kerjanya, ketika pedal rem tidak ditekan, maka rotor disc bebas berputar ya, sebentar. Di sini belum ada tekanan minyak pada kaliper atau di silinder ya, sehingga rotor berputar. Nah, kemudian ketika pedal ditekan, maka tekanan hidrolis dihasilkan di dalam master silinder dan tekanan hidrolis menekan piston. Nah, piston menekan pad dan pad menjepit atau menekan disc sehingga terjadi pengereman ya. Ketika dilepas lagi, maka kembali lagi akan berputar ya. Ditekan akan mengerem. Gitu ya. Itu kerja dari disc. Nah, kemudian bagaimana dengan drum brake? Nah, sudah kita tahu semuanya. Drum brake yaitu prinsipnya bekerja dengan mengekspan daripada lining atau brake shoe yang menekan ke drum sehingga terjadi pengereman ya. Cara kerjanya gimana? Sederhana ya, yaitu saat pedal rem tidak ditekan, maka ini tidak ada tekanan ya, sehingga tidak ada tekanan juga ke wheel cylinder dan wheel cylinder tidak menekan drum dan menekan brake shoe dan brake shoe tidak menekan drum sehingga drum berputar ya. Ketika ditekan ya, maka tekanan hidrolis yang dihasilkan dari dalam master silinder, tekanan hidrolis tersebut menekan keluar brake shoe. Nah, sehingga brake shoe menekan drum dan mengerem roda ya. Saat dilepas dia kembali tidak ada tekanan dan berputar. Ditekan akan mengerem ya. Baik, itu Bapak-Bapak ya cara kerja drum brake. Nah, rem ketika dipakai ya terus-menerus maka memungkinkan brake shoe atau liningnya akan aus ya, aus secara bertahap ya. Di rem lama-lama akan mengalami keausan atau pipis ya. Bila keausannya itu melampaui batasnya ya, biasanya itu ada di rem ada batas minimumnya ya, batas minimum ketebalannya. Kalau sudah di batasnya, maka memungkinkan tromol akan rusak karena bergesekan antara besi ketemu besi ya. Nah, oleh karena itu maka brake shoe atau kampas rem harus diganti secara berkala. Nah, kemudian minyak rem juga kualitasnya menurun ya secara bertahap, apalagi terkontaminasi dengan kotoran dan air ya. Nah, air di dalam minyak rem akan menyebabkan vapor lock. Nah, vapor lock ya, sehingga perawatannya minyak rem harus diganti juga secara berkala, ya Pak ya. Nah, apa sih vapor lock itu? Vapor lock yaitu panas yang berlebihan dari rem akan menghasilkan uap di dalam sistem hidrolis, jadi di saluran-salurannya ya. Dan uap ini akan menghasilkan gelembung udara.
Ketika pedal rem ditekan dalam kondisi ini, maka gelembung udara menyerap kanan, sehingga tekanan hidrolik tidak diteruskan dan rem tidak berfungsi. Artinya masih nyelonong, nggak bisa ngerem. Akhirnya remnya pakai kendaraan yang di depannya, mungkin ya. Oke, kemudian LSPV. Apa itu LSPV? Adalah Load Sensing Proportioning Valve. Ya. Nah, alat apa sih ini? Yaitu perangkat yang berfungsi untuk mencegah penguncian awal pada roda belakang sesuai dengan beban yang dibawa. Nah, karena truk itu muatannya berat atau ringan, ya, muatan sedikit atau banyak, sehingga akan berpengaruh kepada rem yang di belakang, ya, rem belakang. Oleh karena itu LSPV itu berfungsi untuk mengontrol tekanan minyak yang ke roda belakang. Nah, kenapa ke roda belakang? Karena ketika kendaraan awal atau di rem, ya, seperti yang sudah kita tahu bahwa saat direm itu beban jatuh ke depan, ya, jatuh ke depan. Oleh karena itu beban yang lebih berat adalah di depan, di belakang jadi ringan. Ketika tekanan remnya itu sama, maka roda belakang akan mengunci lebih awal. Ini berbahaya karena terkuncinya roda belakang akan membuat kendaraan ngepot atau ngesot, ya, jadi terpelintir. Nah, demikian juga saat ada beban, ya, maka akan berubah posisi distribusi remnya. Mungkin di belakang bisa lebih berat daripada depan. Oleh karena itu ya LSPV ini, ya, yang bekerja mengatur tekanan minyak rem yang ke roda belakang. Nah, perangkatnya ini, ya, ada LSPV-nya dipasang pada rangka, jadi diam. Sedangkan linknya dipasang pada gardan atau axle, karena ketika berat bebannya, axle ini akan berubah, ya, akan bodinya turun, sehingga linknya ini akan mengontrol, ya. Untuk apa? Ya, membuka atau menutup, memperbesar atau memperkecil yang ke roda belakang, gitu, ya, sehingga didapat pengereman yang sesuai dengan kondisi kendaraan. Nah, inilah contohnya ketika beban ringan, ya. Ketika muatan ringan, ya, ground clear, ya, jarak dari axle ke tanah ini akan semakin tinggi, ya, bertambah, ya, karena per atau suspensinya itu tidak terbebani atau ringan bebannya. Nah, mengakibatkan kemiringan, ya, kemiringan ini yang link tadi, ya, link ini akan mendeteksi, ya, bahwa bebannya sedang ringan, maka tekanan hidrolis yang ke roda belakang akan dikurangi, nah, supaya pengeremannya lebih kecil daripada depan, ya, agar tidak terjadi penguncian. Kemudian pengereman di roda belakang jadi menurun, ya. Nah, ini untuk mencegah terjadinya rem terkunci. Kalau terkunci nanti akan slip atau ngesot, gitu, ya. Nah, kemudian menghasilkan gaya pengereman yang stabil. Jadi akan stabil remnya, ya, antara depan dengan belakang jadinya sama, gitu, ya, sama remnya, karena pengereman itu sesuai dengan beban. Kalau beban rodanya berbeda, gaya remnya sama, maka yang bebannya kecil akan terkunci lebih dulu. Baik, kemudian bagaimana saat beban bertambah? Nah, ketika beban ditambah, maka ground clearance-nya jadi berkurang.
akibatnya pegas pendeteksi akan bekerja ya, akan naik. Nah, dengan naiknya ini akan di LSPB akan ditambah tekanan hidroliknya daripada yang berbandingan tadi ya, ditambah sehingga gaya yang ke roda belakang remnya ditambah. Nah, apa tujuan ditambah? Yaitu untuk menyesuaikan beban pada roda belakang dengan gaya rem yang diberikan sehingga tetap kendaraan remnya stabil, gitu ya. Baik, mungkin sampai di sini untuk rem hidrolis. Come alive, baby. Get out the grave and I know you're bored.